Saya rasa ini missed opportunity buat KPU untuk membuktikan bahwa sistemnya sudah bisa bekerja gitu. Yeah. Jadi mereka punya sistem yang seharusnya sudah bisa bekerja dengan baik, tapi tidak ditampilkan ke publik. Akhirnya publik jadi nggak tahu bahwa sebenarnya sistemnya sudah bisa berjalan dengan baik. Keluhan peserta pemilu kita, pilkada ini mahal katanya. Betul. Pileg gitu ya, mahal juga. Gitu ya. Betul. Salah satu yang dikeluhkan adalah salah satunya biaya saksi. Nah, kalau kita menggunakan si rekap yang secara baik begitu ya dan akurat dan terbuka seperti itu, maka kemudian akses terhadap data formulir C itu bisa didapatkan dengan mudah. Betul. Dan secara real time gitu kan, Pak. Betul. Dan ini dapat menekan kos politik. Betul. Jadi mereka tidak harus lagi punya saksi di mana-mana misalnya gitu dari peserta ya. Karena dia hanya cukup menghitung saksi mahal ya. Maka di daerah-daerah memang yang agak rawan hitungan mereka misalnya rawan, nah disitulah. Tapi sisanya kita nggak apa-apa, kita tunggu aja dari sini, toh kita bisa dapatkan datanya misalnya gitu kan. Dia langsung hitung, dia pelajari kan gitu. Halo, selamat datang kembali di podcast Jaga Suara 2024. Kita akan membahas hasil temuan pemantauan dari Jaga Suara 2024. Bersama ada Pak Hadar Nafis Gumai, selaku Direktur Eksekutif Netflix. Apa kabar Pak Hadar? Alhamdulillah baik, Mas Oik, terima kasih. Nah, yang kedua ada Mas Reza Lesmana. Beliau ini adalah the main behind dari aplikasi Jaga Suara. Nah, apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah baik, Mas Oik. Sebelum kita membahas temuan-temuan, mungkin ada pemirsa dari podcast Jaga Suara ini yang belum tahu apa sih itu Jaga Suara. Nah, apa itu Pak Hadar, Jaga Suara itu Pak Hadar? Kegiatan yang merekam hasil penghitungan suara di TPS pilkada menggunakan aplikasi baik melalui handphone atau melalui web. Nah, aplikasi ini kemudian membaca hasil penghitungan yang di dalam form C1 hasil itu. Jadi dibaca melalui sistem teknologi OCR-nya. Dipastikan itu tidak ada yang keliru. Kemudian ditabulasi. Jadi dengan teknologi ini bisa diketahui secara cepat perkiraan hasil penghitungan suara dan rekap pilkada itu. Gitu. Nah, intinya begitu. Dan ini dimaksudkan sebetulnya juga untuk memantau apakah penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri, yaitu KPU, dan punya kan sistemnya? Apa namanya? Saya udah lupa namanya. Kap apa? Sirekap, Pak. Sirekap. Bukan si foto ya. Nah, itu. Nanti itu kita bahas, Pak. Iya. Si foto, maksud saya Sirekap itu sudah berjalan dengan baik sesuai aturannya atau bagaimana gitu. Nah, jadi apa yang diupayakan melalui Jaga Suara ini adalah untuk memantau dan menjadikan juga sarana publikasi terhadap perkiraan hasil tersebut kepada masyarakat gitu. Nah, intinya begitu. Nah, kegiatan ini didukung atau bekerja sama Netgrid dengan banyak teman-teman CSO ya. Betul. Jadi itu tidak kurang dari 23 organisasi lain. Nah, di sini mungkin kesempatan kita juga mengucapkan terima kasih ya atas dukungan kerjasama teman-teman untuk menyebarluaskan gerakan ini dan juga mengumpulkan relawan begitu. Walaupun ini belum selesai, kita masih terus, Mas Oik tadi juga sudah cerita, karena saat ini sedang berlangsung sidang-sidang untuk sengketa perselisihan hasil pilkada ini, gitu. Jadi itu juga terus kita pantau. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Apa jawaban saya tadi tentang Jaga Suara 2024 ini? Dan aplikasi ini juga digunakan oleh publik begitu ya Pak? Betul. Siapapun bisa digunakan gitu ya. Dan gimana sih sebetulnya Mas Reza cara kerja aplikasi ini, dan kalau bisa kita bilang sederhanakan ini kan sebagai bentuk elektronik rekapitulasi ya. Bisa nah, karena selama ini kan kalau kita lihat pemilu kita ini kan manual. Dari TPS ke kecamatan, kabupaten kota ke provinsi. Nah, tadi Pak Hadar sempat menyinggung ada OCR.
Nah itu gimana tuh kemudian? Mungkin ada dua sisi ya aplikasinya. Pertama di sisi yang digunakan oleh masyarakat publik atau relawan ya di lapangan. Jadi mereka menggunakan aplikasi berbasis Android untuk memotret foto C-hasil di TPS. Dan aplikasi ini dilengkapi kemampuan untuk membaca formulir C-hasil tersebut, hasil rekap tuh. Jadi otomatis langsung terdigitize datanya, angka-angkanya, perolehan suara langsung tercatat dan langsung dikirim ke server. Kemudian di sisi server itu dilakukan rekapitulasi. Jadi dari TPS-TPS itu dikumpulkan, direkap di level kelurahan, kecamatan, kabupaten dan hingga provinsi. Jadi ya itu mungkin sisi elektronik rekapitulasi di situ. Dan sumbernya nggak cuma dari publik yang memotret, tapi kita juga ambil data yang tersedia dari tadi Sirekapnya KPU tadi. Jadi kita sedot jadi data yang mereka sediakan. Jadi kita punya dua sumber, yaitu dari relawan kita dan dari Sirekap. Nah ini saling melengkapi. Jadi kita bisa saling kalau ada yang tidak akurat kita bisa saling meriksa mana yang lebih akurat. Jadi intinya kita bisa mendapatkan data yang selengkap mungkin, seakurat mungkin. Kurang lebih seperti itu. Misalnya saya nih sebagai pemilih di Kota Bogor, saya pengen lihat hasil Pilkada DKI Jakarta di TPS yang spesifik di kecamatan tertentu. Dengan aplikasi ini kita bisa lihat dari fitur publikasi web Jaga Suaranya begitu ya Mas, dari hasil tabulasinya. Ya, karena memang hasil publikasi, hasil rekapnya itu kita publikasikan, jadi semua orang bisa lihat dari level paling atas sampai drill down ke level TPS. Bahkan bukan hanya dokumennya, kita bisa lihat hasil tabulasinya. Iya, gitu ya. betul. Dan bisa kita bilang sebetulnya Pak Hadar, Mas Reza, ini adalah bukan hanya sebatas quick count. Kalau quick count kan di metode survei dia hanya sampling. Ini kemudian kita basisnya adalah keseluruhan gitu semua ya. TPS. Semua TPS. Real count, bisa dibilang Real count ya. begitu Real ya. count, ya. Seperti itu. Real count itu artinya seluruh TPS. Dan kemudian diumumkan betul-betul count-nya setiap saat gitu. Ada jumlah TPS nambah 1.000, 3.000, ratus ribu misalnya itu hasil countingnya itu dikasih lihat. Iya. Nah, tetapi ternyata nih. Nah, apa nih Pak? Ternyata yang namanya Sirekap itu nggak ada count-nya. Padahal namanya sistem informasi rekapitulasi suara. Yang namanya rekap itu kan artinya menjumlahkan dari keseluruhan yang ada. Tapi nggak ada Pak namanya. Nggak ada. Saya nggak tahu, udah lama nggak ngecek juga, nggak terlalu berminat lagi untuk ngecek gitu. Tapi saya duga memang yang memang sejak awal dulu kita juga pernah bicarakan kan. Mereka itu memang tidak berniat lagi untuk menunjukkan count-nya gitu ya, hitungannya atau tabulasinya gitu. Jadi terutama untuk per TPS-nya. Ya, jadi mereka itu hanya cepat mempublikasikan foto-foto dari C hasil, yaitu hasil penghitungan suara di TPS. Gitu. Padahal dulu mereka langsung kasih lihat tuh hitungannya gitu. Dulu ini ketika Pilpres dan Pileg ya Pak? Pilpres, 2024 Pileg, Pilkada 2020 juga begitu. Ya. KPU sebelumnya juga begitu, walaupun belum menggunakan teknologi OCR misalnya, atau dulu masih bukan dari TPS misalnya. Tapi hasil hitungan per TPS itu selain fotonya, gambarnya dipublikasikan, tapi angka-angkanya, bacaannya gitu. Kalau dulu pakai scanner misalnya, atau di tahun 2000 berapa 14 sebelumnya dengan manual di entry misalnya, itu dikasih lihat. Jadi orang itu bukan melihat gambar fotonya saja, tetapi bacaan atau hasil yang ada di dalam gambar foto tersebut dari form C hasil itu berapa gitu. Paslon nomor sekian berapa, paslon nomor sekian berapa, totalnya berapa, nah kira-kira gitu. Nah ini tidak ada di pemilu pilkada yang berikutnya gitu loh. Yang paling mutakhir ini justru malah tidak ada. Nah jadi saya kira itu, yang nggak tahu, kalau saya ngelihatnya emang kemunduran sekali sebetulnya gitu ya.
Atau Mas Reza atau cukup senang dengan gimana Mas tidak Reza? ada angkanya atau gimana? Ya setelahnya kalau kita lihat ada juga bagusnya nih yang pilkada 2024 nih ya, Sirekap pilkada. Yang benar, ada bagusnya. Coba ya. Bagusnya di mana nih? Maksudnya dibandingkan 2024 Pilpres kemarin ya. Oh iya. Kemarin Pilpres kan kita lihat soalnya awalnya ada rekap itu ada ya. Ada. Tapi kemudian ada permasalahan datanya nggak akurat, kemudian lama perbaikannya lambat, akhirnya malah jadi polemik dan akhirnya malah dihapus ya. Oh iya. Padahal pertama ditutup dulu, berhenti dulu, ada sempat berhenti. Iya. Nah, habis itu dibuka lagi, tapi angka hitungan itu yang tadi saya bilang istilahnya count atau tabulasi itu udah dihilangkan sama sekali. Jadi itu agak bingung saya. Maksudnya apa ya dihilangkan gitu? Apa mereka tidak sanggup mengkoreksi bacaan yang salah? Ya. Atau mereka memang udah sejak pada saat itu udah berubah filosofinya. Jadi bukan menunjukkan angka bacaan, hanya foto-foto saja. Makanya itu sudah dilakukan sejak 2014 ya Pak? Oh iya. Makanya istilah si foto, si doang itu menjadi lebih cocok buat saya. Iya nggak Mas Reza? Sorry dipotong. Iya. Terus. Iya, memang ya itu. Setelahnya awalnya ada rekapnya ada, tapi kemudian karena berbagai permasalahan mungkin mereka memutuskan oke dihapus dan data C hasil yang masuk sendiri itu nggak nyampe 80% yang di Pilpres itu. Oke. Jadi jauh lebih berkurang dibanding 2019 atau 2012 atau pilkada sebelumnya. Nah, tapi di pilkada yang ini Sirekapnya itu progresnya sangat cepat ya. Jadi dalam waktu 24 jam itu udah lebih dari 90% semua TPS masuk. Bahkan untuk Jakarta itu tanggal 27 November pemungutan suara, kemudian tanggal 28 November pagi itu sudah 99% masuk. Hanya butuh waktu satu hari. Iya, kurang dari 24 jam sudah 99% masuk dan dari data itu kita sebetulnya sudah bisa menampilkan rekapnya ya berdasarkan analisa kita sendiri berdasarkan hasil verifikasi kita. Kita sudah cukup yakin ini ini sepertinya satu putaran gitu ya. Oh iya loh. Jadi saya itu kan pagi berikutnya ya. Saya diundang di satu TV gitu kan. Dan itu tinggal 90 TPS lagi kalau tidak salah ya. Iya. Dan itu angkanya walaupun waktu itu 0,%-nya itu 0,8 ya kalau nggak salah pagi itu. Walaupun yang terakhir kan 0,7 ya. Setelah itu kita secara lengkap menjadi 0,7 gitu. Nah di situ saya sudah ya tentu nggak bisa mengatakan pasti, tetapi saya udah punya keyakinan yang tinggi satu putaran. Satu putaran. Karena angka-angka yang kita punya dan udah hampir lengkap tinggal 90 TPS lagi, itu di tanggal 28 pagi itu dan angka-angka atau data yang meyakinkan, kita sudah juga yakini tidak ada yang keliru gitu ya. Kira-kira begitu ya? Ya, 99,9% udah yakin lah. Nah, jadi itu artinya satu kelebihan, kemajuan. Masuknya cepat ya. Betul, saya pun setuju gitu, kemajuan gitu. Tapi tetap kenapa nggak dibuka gitu loh? Karena kan angka itu kita bisa baca juga kan, kita dapatkan hasil kerja mesin Sirekap itu. Kita mengambil fotonya, mengambil datanya, tapi kita menghitung sendiri. Tapi kan kita udah bisa menyimpulkan juga bacaan sistem Sirekap mereka itu korek gitu. Artinya akurasinya tinggi gitu. Betul ya, Mas? Iya. Nah, kalau misalnya tadi ada kekhawatiran seperti terjadi di Pileg dan Pilpres 2024 yang kita tahu kan ada banyak kesalahan pembacaan dari Sirekap yang kemudian berujung pada misinformasi gitu ya. Akhirnya kemudian ada publik yang percaya bahwa ini yang menang. Kemudian terus ada yang bilang juga bahwa ini menggelembung nih dari Sirekapnya dan seterusnya. Dan tadi Mas Reza dan menjelaskan bahwa sebetulnya dengan kurang dari 24 jam sudah masuk dan tingkat akurasinya tinggi, lantas kenapa ditutup ya? Kenapa nggak disiapkan aja model koreksi yang kemudian verifikator dan seterusnya itu? Ini jadi bertanya-tanya kan masyarakat ini nggak mau atau nggak pede atau nggak mau gitu? Iya, atau memang sedang mempersiapkan sesuatu juga gitu. Nah ini yang jadi tanda tanya kan? Iya, itulah. Jadi oke lah. Mungkin kita nggak akan pernah dapat jawabannya juga karena ada pihak yang nggak mau jujur juga menjawab mungkin ya gitu, kira-kira begitu. Sudahlah gitu ya. Tetapi saya kira dari hasil pantauan kita
secara umum ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrolinnya agak detail, Mas. Betul, Ya, betul. Mas Reza punya banyak catatan bahwa si rekap mereka gitu ya, itu sudah jauh lebih baik gitu dan berfungsi baik karena tadi sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengolah dengan cepat itu kurang dari 24 jam sudah 90 sekian hampir 100%, ya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita udah baca juga kan? Atau bukan baca ya, kita membaca sendiri juga, tetapi hasil bacaan yang mereka punya sebetulnya. Jadi begitu masuk ke dalam Sirekap, mereka kan membaca itu. Sirekapnya itu men-scan, membaca. Sistem OCR-nya itu membaca gitu ya. OCR dan OMR ya, masih gabungannya. Nah, gabungan. Membaca. Dan itu kita dapetin datanya. Kita bandingkan juga dengan kita, itu nggak ada yang keliru. Mungkin ada, tapi gimana? Ada keliru ya? Masih ada, tapi memang dibandingkan yang Pilpres kemarin jauh lebih sedikit ya. Jadi gitu. Dan kita juga menemukannya dengan butuh effort yang luar biasa besar juga ya. Kita mengerahkan verifikator, tapi paling kita dapat dari hasil pemeriksaan mungkin paling 100 kekeliruan mungkin ya dari 400.000 TPS itu untuk persentasenya sangat rendah. Sangat rendah. Itu seluruh Indonesia kan, bukan yang di DKI tadi kan. DKI malah mungkin jangan-jangan cuma puluhan belasan aja mungkin kalau toh ada ya, saya tidak tahu. Jadi ini udah jauh lebih maju gitu. Nah, ini juga yang kemudian ini kalau saya melompat sedikit tapi nggak apa-apa. Ke depan ini menurut saya teknologi ini udah bisa menggantikan. Gitu loh. Betul, Pak. Kira-kira begitu nggak Mas ya? Gitu ya, tinggal aturan main aja yang kita. Cuman ya ini, saya rasa ini missed opportunity buat KPU untuk membuktikan bahwa sistemnya sudah bisa bekerja gitu. Jadi mereka punya sistem yang seharusnya sudah bisa bekerja dengan baik, tapi tidak ditampilkan ke publik. Akhirnya publik jadi nggak tahu bahwa sebenarnya sistemnya sudah bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi ini sangat disayangkan nih karena padahal ini sebenarnya kesempatan untuk ini membangun kepercayaan publik gitu. Betul. Kalau membangkitkan kembali yang katakanlah kegagalan di pemilu Pilpres, gitu ya, Pilpres. Kan ini keberhasilan. Dan tinggal ditambah sedikit lagi lah untuk kepastian sistem, kepastian keamanan, dicoba lagi nanti gitu ya. Tetapi menurut saya dalam 5 tahun khususnya pilkada ya. Itu udah bisa menggantikan. Kalau toh ada daerah misalnya yang sulit teknologinya, itu kan bisa dicari jalannya gitu. Ya kan, dipersiapkan betul-betul, itu bisa gitu. Misalnya Pak Prabowo kemarin. Nah, itu kan bilang ini biayanya mahal, segala macam lah ya. Walaupun mahalnya itu mungkin kita perlu tanya balik sama beliau nih, mahalnya di mananya gitu kan. Karena biaya itu kan banyak wilayahnya gitu ya. Nah, kalau kita kemudian sudah menggunakan teknologi ini, maka rekap yang berjenjang di tengah itu dipotong aja, di skip aja. Kita langsung rekap di tingkat yang terakhir untuk pengecekan saja. Artinya, gitu loh. Artinya kemudian dari TPS langsung ya, kalau itu bupati, kalau pemilihan bupati udah selesai di situ. Kalau pemilihan gubernur langsung ke provinsi saja gitu. Jadi yang di tengah-tengah itu yang lumayan juga dugaan saya biayanya itu ngumpulin banyak orang berhari-hari gitu kan, itu biayanya bisa dihemat gitu untuk termasuk logistik juga Pak. Persis gitu, karena kan itu ada form-form yang harus diisi dan ada waktu, ada nyewa hotel ya kan, itu kan rekap-rekap itu kan di hotel-hotel. Nah, hari ini nih apa? Membacakan keputusan hasil, penetapan hasil di hotel mewah di Pullman itu saya dengar gitu, yang penetapan calon juga terpilih ya. Iya betul. Nah jadi Pak Prabowo dan pemerintah yang bilangnya mahal ini memang banyak, tetapi salah satu yang bisa dikurangi karena kita udah melalui penggunaan Sirekap ini sudah lebih baik gitu ya, jauh lebih baik dibandingkan pemilu. Udah itu proses rekap berjenjangnya itu bisa ditinggalkan gitu. Nah, kira-kira begitulah. Dan biaya teknologinya pun murah ya Pak? Oh ya murah. Nah, gimana nih Mas Reza? Ya murah. Mas Rez? Ya ini relatif terjangkau dibanding
waktu karena ini kan soalnya kan dengan teknologi ini udah terbukti juga satu hari bisa 90%, mungkin artinya hanya dalam waktu beberapa hari itu soalnya sudah bisa dilihat nih siapa yang menang dibandingkan sekarang butuh waktu 3 minggu lah katakanlah seperti itu ya. Jadi ya itu penghematannya di situ, di sisi waktu. Dan dari segi teknologi sebetulnya kan bisa digunakan di telepon genggam kita pribadi juga, hanya tinggal menginstall aplikasinya gitu ya. Tidak perlu menyediakan perangkat khusus gitu. Walaupun beberapa negara yang menggunakan transmission result ini dia ada perangkat khusus gitu ya. Tapi menurut saya kita kan udah nyoba. Betul. Mereka juga udah gunakan Sirekap dengan HP yang Android standar aja gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Ketika efisiensi salah satu tujuannya adalah menghemat biaya negara dan tadi solusinya bahwa memang teknologi itu selalu menjadi salah satu instrumennya kan Pak ya untuk efisiensi itu. Lantas hal-hal apa yang kemudian perlu kita persiapkan? Misalnya contoh seperti ini. Ada kekhawatiran, selalu ada kekhawatiran di setiap pemilu ketika teknologi itu digunakan, sejauh mana misalnya soal akurasi tadi sudah terbukti begitu ya, bahwa di pilkada kita cukup akurat. Nah, tapi soal aspek keamanan misalnya, termasuk misalnya catatan kita nih di Jaga Suara. Di pilkada kemarin ketika menggunakan Sirekap, ketika petugas KPPS menggunakan Sirekap, ada tidak temuan-temuan kita yang salah gitu, misalnya ketika penggunaannya atau menguploadnya salah gitu, Mas? Masih ada, memang masih ada ya, jumlahnya sedikit, tapi masih ada. Jadi kita juga temukan hasil pembacaan yang tidak sesuai dengan C-hasil. Nah, tapi nah ini mungkin saya lompat dikit. Jadi kenapa kita bisa tahu akurasi pembacaannya? Karena sebenarnya Sirekapnya itu awalnya mempunyai API ini jadi apa tuh Mas API itu? Application Programming Interface ya. Itu adalah jalur untuk mengakses data yang bisa dibaca oleh aplikasi seperti itu. Dan setelahnya API ini bisa mengakses data hasil pembacaan C-hasil tersebut. Ini awalnya data ini terbuka sampai tanggal 28 siang hari masih bisa diakses. Jadi dari situ kita selalu istilahnya kita sedot ya. Kita ambil datanya, kita jadi bisa bandingkan data dari API dengan C-hasil sesuai atau enggak. Memang ya itu tadi 99,9% sesuai. Ada beberapa yang enggak kita temukan enggak sesuai, tapi itu enggak masalah karena itu bisa diperbaiki dan angkanya enggak terlalu besar ya, enggak terlalu banyak. Nah, tapi kemudian kita temukan tanggal 28 siang hari itu sekitar jam 2 siang itu API ini ditutup gitu. Nah, aduh. Memang dari awal kita juga di websitenya memang kita melihat datanya memang tidak ditampilkan ya. Tapi kita bisa ngelihat ke belakang lewat API ini. Cuman kemudian somehow pada tanggal 28 jam 2 siang itu tiba-tiba ditutup ini API ini. Jadi akhirnya kita benar-benar nggak punya cara untuk menganalisa Sirekap. Masalahnya sih bukan di sistemnya lagi, tapi ini kebijakan gitu. Karena pertama mereka tidak menampilkan rekap, tapi kemudian datanya tadi awalnya bahkan mereka awalnya ingin menampilkan data di level TPS tuh ada indikasi mereka mau menampilkan itu. Karena sehari sebelum pemilu kita buka websitenya itu desainnya di level TPS tuh masih kelihatan tuh pie chart-nya untuk perolehan suara, kemudian data-data data pemilih, data perolehan suara itu soalnya dari desain websitenya masih ada sampai sehari menjelang pemilu. Tapi kemudian pada hari hanya dihilangkan. Tapi API ini masih ada. Nah, cuman API ini akhirnya dihilangkan juga tanggal 28 itu sehari setelah pemungutan suara. Jadi mereka seperti justru berusaha aktif untuk menghilangkan data yang dipublikasikan. Nah, ini dia. Jadi kalau mendengar penjelasan Mas Reza ini, saya kira memang sejak awal mereka itu dalam posisi mau menutupnya gitu ya. Tidak tahu persis apakah ini memang kebijakan mereka sendiri atau pesanan dari luar. Dan itu biasanya yang kalau praktek selama ini yang pesanan-pesanan itu ya dari DPR. Ya dong, kita udah ingatkan dulu misalnya tentang pencalonan perempuan, jumlah perempuan 30%, itu kan dipesan, diminta oleh DPR. Misalnya juga penataan dapil,
DPR juga yang bilang nggak usah ditata gitu. Padahal itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusinya misalnya gitu ya. Nah jadi ada sejumlah hal yang saya kira itu memang dikontrol dan mereka tidak mampu untuk keluar dari kontrol ini dan sekaligus menunjukkan penyelenggara kita yang memang tidak independen. Ya, nah juga dalam hal ini dugaan saya ya, karena kita udah dengar mereka menginfokan terutama Komisioner Idham Holik waktu di RDP di Komisi 2 kan. Waktu itu sebelum pilkada ya, Pak. Berapa waktu sebelum itu waktu mereka mau menjelaskan bahwa akan menggunakan Sirekap dan sebagainya. Dan itu jelas dia katakan kan. Kemudian yang kedua tadi ada info sebetulnya desain mereka itu sebetulnya desain untuk ada tempat di webnya untuk membukanya. Tapi kemudian itu hilang. Kemudian standar sekali di banyak lembaga-lembaga publik ya. Itu ada tadi protokol untuk bisa mengambil data, komunikasi data, ya, API tadi kan. Tapi API ini pun kemudian ditutup. Jadi saya yakin betul memang mereka ini sengaja mengambil kebijakan ini dan ini saya duga memang ada yang memesan kepada mereka. Bukan hanya sekedar ide mereka. Karena jelas dong. Kalau mereka betul-betul sebagai penyelenggara yang benar dalam artian mandiri, profesional, integritas yang tinggi gitu ya. Karena prinsip penyelenggaraan itu kan ada macam-macam tuh. Salah satunya misalnya transparansi. Gitu. Ini kan menutup transparansi berarti full ditutup. Jadi yang standar biasanya universal itu adalah API yang tadi orang publik bisa manfaatkan gitu. Ini malah dihilangkan gitu. Nah sekarang faktanya coba aja lihat. Hanya ada foto-foto dari per TPS itu saja kan. Nah jadi betul-betul transparansi mereka itu level yang minim. Yaitu transparansi foto gitu. Jadi bukan bacaan, digitasi gitu hasil sistem Sirekapnya gitu. Nah, jadi saya kira ini problem besar sekali yang harus dibenahi ke depannya. Padahal teknologinya sebetulnya sudah siap ya. Sudah siap. Mudah-mudahan ada cara lah kita untuk mendorongnya lagi gitu. Jangan diulang model seperti ini gitu. Karena ini juga berdampak ya menurut saya Mas Oik, Mas Reza ya. Kalau saja memang udah akurat, udah cepat, dibuka, pihak-pihak yang memang tadinya kurang yakin dengan hasil pilkadanya, itu juga nggak akan mau lagi untuk men-challenge-nya gitu. Karena kita semua udah melihatnya, membahasnya secara terbuka, publik, media, peserta. Jadi dia juga ya udahlah ngapain juga kita mau masalahkan lagi karena memang begini adanya kan gitu. Betul. Nah itu menurut saya satu situasi yang bisa mendidik kita semua juga gitu bahwa kita yang nggak usah cari-cari cara segala macam celah-celah dong kalau memang ini sudah berjalan dengan baik gitu dan ini sudah ditunjukkan dengan dengan keterbukaan yang tinggi misalnya gitu ya. Jangan-jangan sejumlah dari mereka yang mensengketakan ke Mahkamah Konstitusi ini juga akibat ketidakterbukaan data itu sejak awal gitu. Jadi akhirnya mereka punya harapan, bayangan, analisa sendiri-sendiri gitu yang seharusnya itu bisa di-tackle. Misalnya di DKI ini. Ya kan? Akhirnya walaupun akhirnya di ujung satu pasangan calon menyatakan tidak jadi untuk men-challenge-nya gitu ya. DKI ada gugatan ke MK ya. Ke MK. Nah, seharusnya kalau itu sudah memang diumumkan oleh penyelenggara sendiri bahwa ini hasil sementara maka diperkirakan begini gitu ya. Gitu aja sebetulnya seperti sebelum-sebelumnya gitu. Dan saya kok agak yakin gitu. Para peserta lain di daerah lain, di pilkada lain seluruh Indonesia ini juga akan
menghitung betul kalau dan itu persoalan biaya juga jadinya. Karena ini semua proses menuju mereka diskusi, menceritakan kemana-mana, itu kan butuh biaya semua. Kemudian sekarang mereka harus akan ikutan di MK, itu juga biaya semua gitu. Nah jadi ini tidak hanya bisa menciptakan kondisi yang lebih kondusif gitu terhadap keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap hasil, tetapi cara tidak transparan dari penyelenggara ini itu juga menciptakan kebutuhan biaya yang tinggi juga gitu. Nah, jadi ini aspek untuk yang bisa dikurangi juga gitu. Nah, termasuk mungkin biaya saksi juga, Pak. Loh, iya. Karena kan selama ini keluhan biaya saksi, biaya lawyer untuk bersengketa. Karena kan selama ini keluhan peserta pemilu kita. Pilkada ini mahal katanya. Betul. Pileg gitu ya, mahal juga gitu ya. Salah satu yang dikeluhkan adalah salah satunya biaya saksi. Nah, kalau kita menggunakan si rekap yang secara baik begitu ya dan akurat dan terbuka seperti itu, maka kemudian akses terhadap data formulir C itu bisa didapatkan dengan mudah. Dan secara real time gitu kan, Pak. Dan ini dapat menekan kos politik tadi. Betul. Jadi mereka tidak harus lagi punya saksi di mana-mana misalnya gitu dari peserta ya. Karena dia hanya cukup menghitung saksi mahal ya. Maka di daerah-daerah memang yang agak rawan hitungan mereka misalnya rawan, nah disitulah. Tapi sisanya kita nggak apa-apa, kita tunggu aja dari sini, toh kita bisa dapatkan datanya misalnya gitu kan, dia langsung hitung, dia pelajari kan gitu. Dan jadi, kalau saya tidak salah, Netgrid punya kertas kebijakan soal elektronik rekapitulasi dan saluran tabulasi itu publikasinya juga masuk ke partai politik secara real time gitu ya. Betul. Nah, artinya seruan publikasinya mereka sudah bisa dapat langsung ketika itu. Tanpa harus mengirim orang, menugaskan orang untuk mencari dan sebagainya. Karena itu sepanjang mereka sebagai peserta pemilihannya dalam hal ini pilkada, maka mereka akan dapat akses itu gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita hemat gitu ya, buat lebih efisien karena kita berani menggunakan teknologi yang memang bisa dipercaya dan bisa berfungsi dengan baik gitu. Itu pengalaman dari inilah ya, penggunaan teknologi model jaga suara dan memantau penggunaan Sirekap ya. Nah, Mas Reza, dari segi teknologi ya, tadi Pak Hadar menjelaskan bahwa ini fungsinya ini manfaatnya banyak sekali gitu ya. Soal keluhan tingginya biaya politik itu bisa jadi murah. Nah, tapi dari segi teknologi kira-kira apa ke depan yang perlu kita persiapkan nih? Meskipun hari ini sudah ada miss opportunity bagi penyelenggara pemilu kita, soalnya kan kalau kita lihat timeline pemilu lagi baru ada lagi 2029 nanti gitu, Pak. Betul. Dan harusnya 2024 ini jadi uji coba betul gitu ya. Seperti itu. Nah, apa yang kemudian perlu kita siapkan soal infrastruktur teknologi, belajar dari pengalaman dan temuan kita di Jaga Suara? Dibanding dengan yang Pilpres perkembangannya sudah sangat bagus ya. Ya tadi selain kecepatannya karena memang ada perbaikan teknologi juga. Jadi di pas Pilkada kemarin teknologi OCR-nya tuh dilakukan di sisi aplikasi, aplikasi Android ya. Dibanding kalau pas Pilpres kemarin tuh dilakukan di server. Jadi akhirnya beban di server jadi sangat tinggi, kadang-kadang jadi overload. Ya, waktu itu kan ada keluhan petugas KPPS tidak bisa mengirim menggunakan Sirekap di Pileg dan Pilpres kemarin. Itu akibat karena pembacaannya di server ya, Mas. Dan sekarang sudah di aplikasi langsung. Iya, di aplikasi langsung. Jadi kalau di Indonesia kendalanya mungkin lebih ke ini ya, jaringan ya, terutama di pelosok-pelosok ya. Tapi ya harapannya dengan 5 tahun ke depan itu sudah jauh lebih bagus ya. Seperti itu perkembangannya. Dan itu juga nggak jadi ini ya, nggak jadi showstopper ya istilahnya. Karena masih ada kemungkinan aplikasinya membaca secara offline. Jadi memang yang Sirekap sekarang pun sudah bisa melakukan itu. Jadi di foto, pembacaan dilakukan di handphone, kemudian ya nggak harus dikirim ke server saat itu juga, tapi nanti setelah selesai pemungutan suara mungkin ke tempat ke kelurahan atau yang ada akses internetnya baru dikirim. Jadi itu soalnya sudah ada mitigasinya untuk kendala-kendala seperti itu. Internet bukan lagi menjadi satu kendala begitu ya, Mas? Karena dia bisa dilakukan secara offline dan
ketika ada jaringan internet bisa terkirim kayak gitu ya. Kalau ada memang tentunya akan lebih bagus ya, karena semakin cepat lagi pasti pengumpulan data. Tapi intinya masih ada jalan lain untuk mengatasi masalah itu. Seharusnya kan itu bisa juga. Jadi kita udah dengar juga lama kan pemetaan mana tempat-tempat yang tidak ada, itu kan itu banyak istilah ada blank spot segala macam, itu kan udah lama juga mereka mempersiapkan untuk pemilu yang lalu bahkan gitu. Tapi kok begini gitu ya. Tapi sebetulnya kalau toh memang tidak mampu dan ternyata memang nggak betul juga bahwa kita punya cover di semua banyak tempat gitu. Toh tadi pengirimannya kan tidak harus pada titik itu gitu. Betul. Jadi sehari 2 hari kemudian baru nyampe di kecamatan misalnya. Ya sudah kirimkan di situ gitu. Tapi saya semakin yakin sebetulnya misalnya saya tanpa menyebut mereknya itu ada yang ada piringan itu kan gitu, nggak mahal tuh kan, ada tuh ditaruh di mana-mana yang satellite itu aja gitu kan, bisa dipakai juga kalau memang mau cepat gitu loh. Nah sekarang apalagi 5 tahun ke depan, saya yakin itu seharusnya udah bisa di cover di mana-mana gitu loh. Iya. Nah jadi menurut saya yang penting kan kualitas ya kita. Yang proses ikutan semua itu kan pada saat di TPS-nya. Tapi begitu udah didapat, problem kita selama ini kan terlalu lama kita bisa dapat gambaran yang pasti atau bahkan hasil resmi dari hasil pemilihan itu. Karena itu juga ukuran juga kan, kalau lama itu sebetulnya potensi timbulnya masalah, ruang-ruang untuk manipulasi dilakukan gitu, itu problem gitu ya. Nah jadi saya kira pengalaman dengan Jaga Suara ini, dengan Sirekap yang sudah diperbaiki ini, itu bisa menjadikan dasar yang kuat untuk ke depan sebetulnya udah bisa ditinggalkan untuk proses manual bertingkat ini. Itu gitu ya. Satu lagi Pak, ini kan ada momentum mau revisi undang-undang pemilu. Betul. Nah, sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas di 2025 ini. Dan seringkali gitu ya kita mendengar bahwa kerangka hukum pemilunya belum kuat dalam menyiapkan penggunaan teknologi informasi. Nah, ke depan kira-kira apa nih Pak? Ini kita punya momentum undang-undang mau direvisi. Apa yang harus dilakukan dari revisi itu kira-kira apa Pak? Ya harus masuk gitu. Saya kira secara spesifik, karena bukan hanya cukup di pasal bahwa menggunakan teknologi dapat dilakukan, bila perlu disebutkan saja teknologi di tahapan yang mana gitu. Ini udah tahu tahapan yang mana sekarang. Kemudian kan pasal-pasal lainnya itu juga harus sinkron dong gitu. Ngomongin teknologi di rekapitulasi hasil penghitungan manual, tapi begitu rekapnya kita menggunakan teknologi misalnya kan. Tapi terus masih bicara di kecamatan ada rekapitulasi di sini, gitu loh. Jadi pasal-pasal itu harus disinkronkan juga gitu. Jadi menurut saya harus dipersiapkan sehingga memang aturan hukumnya itu begitu jelas, tidak ada celah lagi untuk dipertanyakan dan seterusnya gitu. Menurut saya harus seperti itu. Kalau sekarang kan ada yang mengatakan sebenarnya udah cukup, tapi menurut saya itu masih belum tegas gitu ya. Nyebutin teknologinya aja juga nggak tegas gitu ya, teknologi seperti apa dan sebagainya gitu. Bahkan kalau saya tidak salah di Undang-Undang 10 2016 itu masih menyebutnya general kan Pak, teknologi dalam pemungutan dan penghitungan suara. Betul. Tapi begitu di pasal lain masih ada ngitungnya rekapnya manual gitu. Itu jadi berbenturan gitu. Maksudnya apa gitu. Nah, yang model-model pengaturan seperti ini harus diselesaikan, dibuat secara pasti gitu ya. Jangan ada pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain gitu. Nah, saya kira itu penting gitu.